Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para pemirsa ingkang kawula mulyakaken, yang saya mulyakaken, kita pada tahun ini alhamdulillah bisa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bisa menjumpai bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan Ramadan dengan puasa dan yang lain-lain dengan baik, sebagaimana yang telah didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di sini kita ditekankan untuk di bulan Ramadan khusus umat Muhammad diwajibkan puasa agar supaya menjadi orang yang takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Takwa artinya kita bisa menjauh, bisa punya hati untuk tidak melaksanakan maksiat. Sebab tujuannya puasa itu adalah untuk melemahkan syahwat, melemahkan keinginan perut dan keinginan anggota yang lain, seperti parji. Sekarang kita bahas puasa. Kenapa puasa itu diwajibkan oleh Allah, yang notabene puasa itu untuk melemahkan syahwat atau keinginan yang dimiliki oleh semua orang. Karena manusia itu diciptakan oleh Allah, satu, mempunyai sifat malaikat, yaitu diberi akal. Nomor dua, mempunyai sifat hewaniah seperti makan, minum. Nomor tiga, memiliki sifat syaitoniah, yaitu selalu ingin memusuhi pada orang lain. Cocok dengan dawuhnya Allah ketika Mbah Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga ke bumi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'azallahum asyaitonu anha wa akhrajahuma mimma kana fi. Allah berfirman, terusnya ayat itu, wa qulna bitu ba'dukum li ba'din atu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Itu hubungannya dengan ba'dukum li ba'din atu. Itu adalah manusia itu mempunyai sifat syaitoniah, selalu ingin memusuhi terhadap sesama. Bahasa sekarang namanya punya sifat emosi. Untuk itu di dalam cara sifat emosi ini di dalam agama Islam, di antaranya syariat Islam telah mewajibkan berpuasa. Kenapa? Supaya keinginan syaitoniah selalu bermusuhan kepada teman ini lemah. Tetapi ya, setelah dilihat-lihat
agar supaya manusia itu bisa lemah. Harusnya kan dikategorikan dalam akal dan nafsu. Nafsu itu ada dua. Nafsu hewaniyah, selalu ingin makan dan minum. Nomor dua, nafsu syaitoniyah yang selalu bermusuhan. Tadi ba'dukum li ba'din atu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'ul laki, itu hubungannya nafsu yang syaitoniyah. Maka dari itu ini ada dawuh, bagian dawuh, ada riwayat yang menjelaskan khalaqallahu ta'ala an-nafs. Allah menciptakan nafsu. Kemudian faqala laha akbili. Allah berkata kepada nafsu, "Hei nafsu, menghadaplah pada saya." Artinya ibadahlah pada saya. Bagaimana jawabnya nafsu? Walam tajib. Nafsu tidak mau menjawab dan melakukan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah dawuh, "Summa qala laha, man anta wa man ana." Allah menanyai kepada nafsu, "Hei nafsu, sapa awakmu? Sapa aku?" Sapa awakmu nafsu, lan sapa aku Allah. Bagaimana jawabnya? Jawabannya nafsu. Faqalat ana wa anta. Gusti, saya gak ada hubungannya dengan kamu Allah. Kamu ya kamu. Ini menentang kepada Allah, tidak mengakui terhadap Allah menjadi Tuhannya, menjadi pangerannya. Fa'adzaba binari jahannam. Nafsu akhirnya diseksa di neraka jahanam selama 100 tahun. Disiksa di neraka jahanam selama 100 tahun. Summa akhraja, kemudian Allah mengeluarkan nafsu dari neraka jahanam. Tujuannya apa? Disiksa ini tujuannya adalah agar supaya nafsu itu mau ibadah kepada Allah. Maka dari itu ketika besok, banyak sekali besok, atau ketika ada orang meninggal dunia, ini banyak yang usul kepada Allah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Fa akum minas shodiqin. Ya Allah, seyogianya atau sebaiknya saya tidak dimatikan sekarang. Besok saja saya supaya bisa melakukan ibadah. Tapi setelahnya disiksa seperti itu, kenapa? Ternyata nafsu tidak mau. Ditanya lagi oleh Allah, Humma qala laham. Man anta wa man ana. Man anta wa ana. Telah disiksa selama 100 tahun itu, Allah tanya, siapa saya? Siapa kamu dan siapa saya? Man anta, siapa kamu? Kamu nafsu. Man ana, siapa saya? Bagaimana? Nafsu fa'ajabat hukal awal. Dijawab sebagaimana saya, kamu ya kamu. Gak ada hubungannya sama sekali. Sumaja'ala finari mi'ata sanatin. Kemudian Allah menyiksa nafsu itu dengan kelaparan. Yang sebagaimana lapar itu akan bisa membakar terhadap kekuatan nafsu itu. Berapa tahun? 100 tahun. Kemudian Allah menanya lagi fasalah. Faqarrat bi annaha al-abdu wa annahu ar-rabb.
Kemudian nafsu baru mengakui fa'aqarrat bi annaha al-abdu wa annahu ar-rabb. Baru mengakui telah disiksa selama kelaparan selama 100 tahun ini, baru mengakui bahwa ini saya nafsu itu adalah hamba Allah, dan kamu Allah itu hamba, itu adalah Tuhan saya. Baru seperti itu. Nah, maka dari itu walidhalika, maka disyariatkan di dalam di umat Muhammad puasa alhamdulillah. Kalau zaman Nabi Adam puasanya selama-lamanya. Alhamdulillah kita itu hanya berpuasa selama 30 hari atau sebulan penuh. Hanya puasa sebulan. Itulah kenapa kita diwajibkan untuk berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan perzinaan bahasanya. Ini menurut di dalam kata-kata ini. Ya, maka dari itu alhamdulillah kita diberikan untuk diberikan ini ayat pertama. Jadi nafsu itu bisa mengakui keberadaan Allah itu karena nafsu diberi kelaparan selama 100 tahun. Nah, kedua, ini yang pertama. Alasan yang kedua, ini. Dengan adanya seperti itu, nafsu bisa tidak sekonyong-konyong tidak mau meladeni setan, ajaan setan yang seperti itu. Nah, nafsu apa sama? Bukan. Setan itu hanya zuyyinalin nasi hubbus syahawat. Setan itu hanya berjoget di depannya nafsu. Dan nafsu cocok dengan apa yang dikatakan setan. Itu seperti aja. Setan nggak akan mampu untuk masuk ke dalamnya karena tidak sama dalam. Ini puasa secara umum yang dinotabene adalah puasanya orang umum. Siapa saja kuat ini. Siapa saja kuat. Kalau kita melihat di dalam ini, karena tingkatan puasa ada 3. Ada puasa umum hanya tidak makan, tidak minum, mulai ya al-imsak anil muftirat min fajri ila hatta hurubas samsi. Itu aja. Ini wajib siapa saja, ini wajib. Dan puasa yang seperti ini menjadi gugurnya orang itu sudah tidak ditanyai kenapa enggak puasa. Lah, menurut pendapat sebagian ulama, perkara yang membatalkan puasa itu yang paling ringan adalah makan, minum, dan zina. Makan, minum, itu aja. Mulai dari tidak makan, tidak minum, berarti kan dia menekan makan. Nah, yang membatalkan puasa itu makanan dunia, bukan makanan akhirat. Mulai dari subuh sampai dengan terbenamnya matahari, semuanya itu muftirat di dalam secara kewajiban untuk menggugurkan kewajiban. Ada lagi muftirat itu adalah menjaga seluruh anggota badan, tidak hanya makan dan minum saja, tetapi menjaga
bagaimana supaya orang yang berpuasa ini mendapatkan pahala mulai di dunia sampai besok di akhirat. Namanya puasa khusus. Jadi yang dicegah itu tidak hanya makan, tapi apa? Lisannya dijaga, tidak melakukan maksiat, farjinya dijaga, tidak mendatangi kesenangannya. 5 perkara. Telinganya dijaga, tidak mendengarkan perkara-perkara yang membatalkan pahalanya puasa, seperti mendengarkan orang rasani, kan dosa. Mendengarkan terhadap orang yang berkata jelek, ini juga membatalkan. Ini yang dijaga bukan makan dan minum saja, tapi yang dijaga semua yang bisa menghilangkan pahala. Lebih-lebih mulutnya dijaga dari 5 perkara. 1, lisannya dijaga dari ngerasani, bohong, gitu. Adu domba, ini lisan dijaga dari sumpah palsu. Sebab kalau orang puasa ini tidak menjaga ini, puasa secara lahiriah sah, tetapi tidak dapat pahala. Ada lagi yang paling istimewa, ini puasanya secara umum. Nah, cara khusus ialah puasanya orang yang soleh. Orang yang soleh itu puasanya tidak hanya mencegah makan dan minum, tapi juga mencegah dari perkara-perkara yang membatalkan pahalanya puasa. Sekarang ada puasanya para anbiya, para siddiqin, para arifin, itu ada puasa itu yang istimewa. Tidak hanya menjaga makan dan minum, tidak hanya menjaga perkara-perkara yang membatalkan pahalanya, enggak. Tetapi yang dijaga adalah hati. Saumul qalbi, ini puasa orang istimewa. Siapa ini? Para anbiya, mursalin, para syuhada, para sholihin. Jadi bagaimana supaya tidak lupa kepada Allah? Berarti kalau lupa kepada Allah, saat detik saja puasanya batal. Ini puasa istimewa ini. Dan ini. Maka dari itu kita wajib sekarang harus belajar. Dimulai dari bawah, yaitu tingkatan puasa rendah. Kemudian kita naikkan kepada puasanya orang yang sholih. Kemudian setelahnya itu sudah latih, baru kita itu meningkat kepada puasanya para anbiya, para mursalin, para syuhada, para sholihin, para siddiqin. Yaitu apa? Yang dijaga tidak hanya itu saja, tetapi tetap tidak makan, tidak minum, juga tidak ngerasani, juga tidak melakukan maksiat. Terus hatinya sangat tinggi, ini yang paling tinggi. Hatinya sama sekali tidak simpati kepada selain Allah. Kalau ada orang yang seperti itu istimewa. Artinya gimana? Artinya begini. Apa yang dilihat, baik itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, langsung yang dilihat adalah Allah. Itu yang ini namanya shaumul qalbi. Yang baik itu adalah Allah yang membuat. Yang jelek itu adalah Allah yang membuat. Sehingga ketika kita itu melakukan perkara yang jelek, kita mengakui kesalahan kita. Itu berarti shaumul qalbi. Siapa yang kita tiru? Para nabi, yaitu Nabi Adam, Nabi Nuh. Nah, apa doanya? Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Yang paling istimewa adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika mendapatkan perkara yang jelek, justru Kanjeng Nabi membalas dengan perkara yang baik.
Ada orang yang akan membunuh kanjeng Nabi, justru oleh kanjeng Nabi dimaafkan. Ada orang yang berjelek kepada kanjeng Nabi, kalau oleh kanjeng Nabi didoakan, Allahumma di qaumi fa innahum la yas'urun. Ini sangat baik. Jangan sekali ini berarti kan apa? Kenapa kanjeng Nabi berkata seperti itu? Karena yang memerintahkan kejelekan itu dari Allah, sehingga ya didoakan aja, nggak apa-apa, supaya Allah nanti menghilangkan pada perkara itu seperti itu. Mbak Nabi Adam merasa dirinya salah, inilah namanya somul kolbi. Kalau orang merasa benar, orang merasa baik, itu berarti masih kecampuran sifat setan. Ba'dukum li ba'din adu. Demikian ada yang saya menyampaikan sekelumit tentang masalah puasa. Mudah-mudahan ada faedahnya, mudah-mudahan kita bisa menjalankan dengan baik, bisa meningkat dari puasa hanya menjaga makan dan minum saja, meningkat sampai bisa menjaga seluruh, ada 5 anggota badan, namun seperti mata, tangan, peraba, pencium, lebih-lebih lisan yang sering melakukan ini, dan kita bisa meningkat, yaitu punya hati yang tidak pernah melihat apa-apa kecuali melihat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Mudah-mudahan wa'alakum tentukan benar Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.